Inna min alamati mahabbatu rabbihi isghaluhu fi ta'atihi. Tanda kalau Allah itu senang sama hambanya ini, maka dia akan disibukkan dengan ketaatan. Dan kebalikannya, tanda kalau Allah itu berpaling dari hambanya, isghaluhu malayakni, maka hamba itu disibukkan dengan hal yang sia-sia atau mubadir. Makanya Nabi itu menjelaskan ukuran kualitas keimanan dan ukuran keislaman seseorang itu diukur dari cara dia atau sejauh mana dia meninggalkan hal yang mubadir itu, hal yang sia-sia. Kan kita sering tertipu, ya kadang-kadang kita nganggap orang itu Islamnya baik, ya jenggote, jubai, padahal ukurannya justru malah diukur dari sejauh mana dia meninggalkan yang sia-sia. Maka ketika waktu kita manfaat, umur kita manfaat, kemudian seluruh aktivitas yang kita lakukan ini bermanfaat, ini berarti tanda kalau antum itu disenangi Allah Ta'ala. Ibnu Abbas menjelaskan kenapa kita butuh kecintaan Allah sampai Nabi itu meminta terus kepada Allah Ta'ala untuk minta kecintaannya. Padahal Nabi adalah orang yang sangat dicintai Allah. Ya, sampai Allah sendiri memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin adim. Tapi Nabi tetap masih minta kecintaan Allah dengan doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbu ma yuhibbuka. Ya Allah, saya minta kecintaanmu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Kenapa? Ini Ibnu Abbas mengatakan orang itu kalau dicintai Allah, dia akan diberi 7 karomat. Yang pertama, kata beliau, yuhsinul waji, dibaguskan wajahnya. Yang kedua, nurul akli, dipadangke pikirnya. Yang ketiga, yasra sadri, dilapangkan hatinya. Yang keempat, tajlib rizki, dimudahkan rezekinya. Yang kelima ini taqwiyatul jismi, dikuatkan fisiknya. Kemudian yang keenam, hubbu ghairihi, disenangi banyak orang, jadi pribadi yang menarik. Karena Allah itu kalau senang sama hamba, Allah nyuruh kepada malaikat Jibril untuk nyenengi hamba itu. Nanti malaikat Jibril nyenengi hamba ini, maka malaikat akan nyuruh kepada ahlu sama, gitu dalam hadis, inna waha idha ahabal abdi amarona Jibril, ya Jibril ahabanil fulan fa ahabahu, gitu. Wahai Jibril, saya senang sama si fulan, maka senangi dia. Maka Jibril nyenengi si fulan. Kemudian Jibril ini nyuruh kepada ahlu sama, penduduk langit, seluruh malaikat ini untuk nyenengi fulan, maka seluruh penduduk langit nyenengi fulan tadi. Kalau kemudian penduduk langit semuanya sudah cinta, maka seluruh penduduk langit akan menyuruh kepada ahlul ardi, penduduk bumi, untuk mencintai si fulan. Makanya orang itu kalau dicintai Allah, dia diterima di bumi itu, dimuliakan banyak orang, disenangi seluruh manusia, kecuali orang kafir. Orang kafir yang memang benci. Ya, jadi bencinya orang kafir malah tanda cintanya Allah gitu loh, gagal paham. Nah, nyatanya orang kafir gedeng loh mas. Loh, memang tanda kalau Allah cinta sama hamba, dia dibenci musuhnya Allah. Tinggal yang benci antum itu musuh Allah apa kekasih Allah? dibenci kekasih Allah Ta'ala berarti antum jadi musuhnya Allah Ta'ala. Karena orang kalau cinta sama Allah, dia akan dicintai orang yang mencintai Allah, dan antum akan dibenci oleh musuhnya Allah. Bingung tak? Ngono kuwi memang rada bingungi. Kemudian yang ke-7 itu apa? Mustajabud dakwah. Dia akan dikabulkan doanya. Jadi orang yang dicintai Allah, maka permintaannya akan diberi oleh Allah Ta'ala. Orang yang enggak dicintai aja diberi loh. Musuh, ya iblis saja, kalau minta aja diberi. Ya, iblis itu minta pada Allah Ta'ala, Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, undur kematianku sampai hari kiamat. Itu dikabulkan apa enggak? Dikabulkan itu. Iblis saja kalau doa dikabulkan, aja meneh antum yang jauh lebih baik dari iblis. Wah, kok masuk ngono. Elek banget omongan ini. Enggak, maksudnya orang yang jadi musuhnya Allah Ta'ala aja kalau doa dikabulkan, apa meneh antum yang dicintai Allah Ta'ala gitu loh. Alhamdulillah, maka ini merupakan kenikmatan besar, kita bisa kumpul-kumpul dengan saudara, bareng dengan orang-orang soleh. Nabi Yusuf itu kalau doa, ya pendek banget tapi itu sangat berbobot. Apa itu? Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan temukan aku dengan orang soleh. Itu ternyata kenikmatan yang terbesar sebelum mati. Itu mati dalam keadaan Islam. Dan kenikmatan terbesar setelah mati itu bareng dengan orang soleh. Karena bareng orang soleh kok sakbare mati, berarti di surga. Kalau mati dalam keadaan Islam, itu berarti penutupannya husnul khotimah. Padahal amal itu dihitung penutupannya. Mbak antum apike kaya ngopo, penutupannya buruk, ya dihitung mati dalam keadaan buruk. Ada di antara kita beramal amalan surga, tapi ngerti-ngerti beramal amalan neraka. Padahal dia dengan surga karek
plung masuk surga, tiba-tiba beramal amalan neraka, fayadkhulaha kata Nabi, terus masuk neraka. Fa inna hadakum la ya'malu bi amalin ahlun nar, dan ada di antara kalian beramal amalannya neraka terus, tapi dia ngerti-ngerti mau mati malah beramal amalan surga, maka kemudian masuk surga. Maka Nabi mengatakan tanda orang yang dikehendaki baik itu dibuka pintu kebaikan sebelum matinya. In man arada bi abdihi khaira, kata Nabi, siapa yang dikehendaki Allah jadi orang baik, yuftah lahu amalun soleh qabla baina yaday mautihi, dibuka amal soleh sehingga dia itu gampang melakukan kebaikan di detik-detik terakhir sebelum matinya. Makanya ini bersyukur banget itu ya. Alhamdulillah rahimakumullah. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang amal kita tidak diterima kecuali selaras sesuai dengan petunjuk beliau. Walaupun ikhlas, kalau nggak benar sesuai dengan petunjuk beliau tertolak. Kata Fudail bin Iyad, al-amal idza kana khalisan walam yakun sawaban lam tuqbal. Amal itu walaupun ikhlas tapi nggak benar, nggak diterima. Dan kebalikannya, wal amal idza kana sawaban walam yakun khalisan lam tuqbal. Walaupun sudah benar tapi nggak ikhlas, ya nggak diterima. Kenapa? Untuk balul amal maka khalisan sawaban. Diterimanya amal itu harus ikhlas dan benar. Khalisan makana lillah, yang disebut ikhlas kata beliau manakala 100% semata-mata untuk Allah Ta'ala. Adapun yang disebut sawab, benar, itu patokannya benar itu bukan kebanyakan orang, bukan kira-kira, tapi kata beliau adalah makana ala sunnah, manakala amal itu di atas sunnah. Jadi ketika amal itu ada sunnahnya, mesti benar walaupun semua orang nggak melakukan atau menurut perasaannya itu nggak baik. Karena kebaikan atau benar itu tidak berpihak kepada kebanyakan orang. Justru malah ngikuti banyak orang, malah oke-oke ra bener. Kata Allah itu, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kamu ngikuti oke-okehnya atau kebanyakan manusia, yuldilluka an sabilillah. Itu yang menyesatkan kamu dari jalan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tiba-tiba keluarga tuh, aku mau menyampaikan perkara kiamat ngono tapi ora sida iki. Nah, keluarga ya ganti tema keluarga ngono wae. Ya toh. Iku mau anu lho ora ngabari lho iki nek ngejak para istri-istrinya itu. Istri-istrinya ya toh. Istri saja kan. Istri toh. Lho istri kan 3 istri kan istri. Istri 3 nek 1 kan isban ya toh. Istri. Nah, wa rahimahullah. Berarti bagus ini so bareng keluarga. Salah satu kewajiban suami itu mengajak istrinya menyiapkan waktu khusus. Kata Ibnu Katsir itu takhsisul juz'an li waqti bi khalwatu ila ahlihi. Jadi kewajiban suami kan muasyarah ya, mempergauli. Antum salah satu tafsir dari muasyaratu bil ma'ruf, cara mempergauli istri dengan baik itu menyiapkan waktu khusus, melonggarkan untuk bersama mereka bitasliyatil mubahat, dengan hiburan-hiburan yang mubah. Itu makanya bojo galak ki artinya asline kuwi bojo apik ning ora tau dijak piknik. Nah kuwi antum cek ngono kuwi. Mulane wis kuwi mulane duwe bojo ki aja nggur disimpen ae nang omah. Ya nesu no suwe-suwe ya to. Pokoke nek iso rong dina pisan transferi baru ku jak piknik. Transferi jak piknik. Ngono kuwi jelas mbok arep nesu to, wis aja nesu to. Kayak mau nek amplop ke atusan ewu ki nek ra 20 lembar tak doen dhuwur kulkas ya ta. Terus kok toto-toto jak ning tang mangu. Arep milih apa wis tak sediani kabeh. Sate enek, apa-apa enek, kulambi nang pasar oke. Nggur kurang sitok tok sik urung. Duwite. Ra kacek ngono kuwi. Alhamdulillah rahimahullah. Karena ini sama keluarga saya nukilkan aja, jadi saya berubah haluan ini. Saya pengen sampaikan hadis yang pendek saja ya ta. Ada satu hadis pendek tapi ini menjadi bekal yang bagus untuk keluarga dan secara khusus ya, tapi kalau secara umum untuk kehidupan kita selaku orang mukmin ini menjadi syarat hidup bahagia gitu. Nabi mengatakan dari hadis sahih Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tadi dalam mukadimah sudah kita nukilkan ini hadis ini. Apa itu? Qad aflaha man aslama. Sungguh akan tentram rumah tangga atau kehidupan orang Islam kalau dia paham Islam. Qad aflaha man aslama, kalau dia paham Islam atau paham agama. Yang kedua warazzaqa kafafa, kecukupan rezeki, wal qanaatu ala ma atabihi. Kemudian yang ketiga dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Jadi
Antum nek pengen bahagia, komponennya dan syaratnya 3 ini. Nomor 1 harus paham Islam, yang kedua rezekinya cukup, yang ketiga qanaah. Antum walaupun rezekinya oke, tapi nggak paham Islam, ini harus urut paham agama dulu, ya paham agama baru kemudian kecukupan rezeki baru qanaah. Kalau misalnya antum nggak paham Islam, kemudian duitnya oke, tapi maksudnya antum sudah kecukupan rezeki dari semua kita miliki, mobil, rumah, kemudian nggak paham agama, nggak bahagia. Makanya Allah itu sampai melarang kita untuk kepingin dan terpesona dengan hartanya orang kafir. Kan orang kafir punya kecukupan harta, tapi dia nggak punya Islam, sehingga hartanya itu justru malah berbalik 180 derajat menjadi penyiksa hidup dia. Kalau orang mukmin punya harta, itu kan menjadi penyempurna bahagia. Dengan harta jadi dekat dengan Allah, harta menjadikan dekat dengan manusia, bisa borong pahala, bisa jauh dari neraka, bahkan mengantisipasi neraka dengan harta bisa. Tapi kalau paham agama, kalau nggak paham agama, duitnya malah menjadikan sombong, menjadikan kemaki, menjadikan dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, malah borong dosa, bokingi cewek-cewek. Ngono-ngono kuwi jenenge ora paham agama. Makanya syaratnya harus urut ini. Pertama, dia punya Islam. Kenapa Islam menjadi syarat komponen bahagia? Ini saya sampaikan dulu penting. Lawan dari Islam itu kafir. Orang kalau nggak punya Islam berarti kafir. Orang kafir di sisi Allah Ta'ala dihukumi seperti binatang. Allah mengatakan binatang paling jelek di muka bumi itu adalah orang-orang kafir. Inna syarrad dawabi 'indallahi ladzi nakafaru. Sesungguhnya binatang melata yang paling jelek, binatang melata paling jelek lagi. Itu bukan manusia, tapi manusia, tapi dari jenis kelompok spesies kafir itu. Kenapa? Ya karena dia tidak punya iman. Jadi yang menentukan bahagia dan tidaknya itu karena keimanannya, keislamannya itu. Itu. Kemudian antum melihat kenapa Islam itu menjadi penentu dasar dan pondasi, makanya disebut usulun nikmah. Seluruh nikmat di muka bumi kalau diringkes itu ada 2, usulun nikmah sama fur'un nikmah. Usulun nikmah itu intinya nikmat, kalau fur'un nikmah itu nikmat cabang. Kalau duit, rumah, kendaraan, sapi itu nikmat cabang. Karena orang kafir juga punya rumah, punya sapi, punya anak, punya sawah, punya duit, bahkan lebih banyak mereka bisa jadi. Ya, tapi kalau iman ini hanya orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang tertentu. Ya, makanya Nabi mengatakan innallaha yu'tid dunya ala ma yuhibbuhu wa ma la yuhibbuhu. Allah itu ngasih dunia ke orang yang disenangi sama yang enggak disenangi. Tapi Allah memberikan Islam ini ya wala yu'til iman illa ma yuhibbuhu. Tapi Allah tidak akan memberikan nikmat iman itu kecuali hanya betul-betul yang dicintai. Itu intinya nikmat. Gitu. Antum ora pati ngrasake nikmat ini karena ora pati diteliti ini. Coba ya antum bayangkan. Urip ning donya itu kan pasangan to, Pak. Enek seneng karo ora seneng, apik karo ora apik. Nggih mboten? Itu nek kanggone manusia umum, nek kanggone orang beriman kaya antum ngene iki, ora enek sik ora apik. Apik kabeh kok. Mbok bojo elek ya tetep apik kok nek orang beriman itu. Bojo ganteng ya apik, bersyukur. Bojo ra patek ganteng ya tetep apik, bersabar. Sabar sama syukur padha apike. Coba kaya ngono kok ora bersyukur piye? Sugih ya apik, iso mborong pahala, ora patek sugih apa melarat ngono, ya tetep apik karena miskin itu banyak keutamaan. Hisabnya lebih ringan, orang miskin itu juga masuk surganya lebih dulu. Bahkan orang miskin ini kemudian banyaklah keutamaan orang-orang miskin. Sabarnya sabar yang ringan karena orang miskin kan sabarnya kepepet. Nah orang kaya itu sabar yang iso milih. Maka sabar kan ada ikhtiari sama ikhtidori ya. Sabar ikhtiari itu sabar iso milih. Kalau sabar ikhtidori sabar kepepet. Makanya keutamaan orang kaya dibanding orang miskin kalau di dunia lebih tinggi orang kaya memang ya. Tapi nanti di akhirat kompensasinya orang miskin masuk surganya lebih dulu dibanding orang kaya. Itu nomor 1. Jadi kenikmatan tertinggi kenapa menjadi penentu bahagia karena keimanannya kepada Allah Ta'ala. Ada satu lagi ini alasan kenapa orang itu kalau Islamnya bagus, keimanannya kepada Allah bagus itu dijamin bahagia. Nah, ini yang menarik ini bahwa orang itu kalau dia beriman pada Allah itu ketergantungannya sandaran hidupnya kepada Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, kenapa seluruh manusia itu bisa stres, bisa bangkrut, merasa lemah, kemudian tergelincir terus karena dia sandarnya bukan kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Ta'ala. Beliau mengatakan man i'tamada 'alan nasi mala. Siapa yang bersandar kepada manusia bosan. Wa man i'tamada 'ala malihi qala. Bersandar pada harta mesti kurang terus. Wa man i'tamada 'ala quwwatihi du'fa. Bersandar pada kekuatan fisiknya mesti lemah. Kalau bersandar kepada
jabatannya, ya, zalla, tergelincir. Wa man i'tamada ala aqlihi, dolal, bersandar pada akalnya, stres nanti lama-lama. Ya, wa man i'tamada ala Allah, ini yang menarik. Dan siapa yang bersandar hanya kepada Allah, fala mala, fala dola, fala zala, fala ihtala. Dia tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah tergelincir, dan tidak akan pernah stres. Karena ketakutannya hanya kepada Allah Ta'ala. Iki nek nganggo bahasa Indonesia orang menarik, wong yang menarik itu fala malla wala dolla wala zalang, nganggo la ngono kuwi kok nggo di Indonesia ke mulakno apa namanya saya nerjemahke sik nggo Arab-Arab ngono tak share-share ngono ki fungsine ya nggo nek ngisi-ngisi ngene iki lho enek Arab-Arabe ngono dadi tenanan ngono. Akhwati fillah rahimakumullah. Karena kata-kata Arabnya itu yang menarik. Nek terjemahannya sih rodok-rodok biasa ngono. Aku len terjemahke sok-sok ya ora patek pas, tapi kan lafadz Arabnya itu yang apa namanya makjelebnya itu di situ. Sik paham ya toh. Aku nek ngisine nang Pakistan apa nang Arab ngono ki ora tak terjemahke. Nek kon ngisi nang kono. Ning masalah aku urung pernah dikon ngisi. Aku nggur ngomong antum nek aku dikon ngisi nang kono ngono ya toh. Iki engko ora tak terjemahke ngono ya toh. Ning masalah urung pernah dikon ngisi, ya sapa sing ngkon kroyo-royo ngkon ngeteko Pakistan bareng aku ora duwe bojo wong Pakistan ya ta. Awati fillah rahimakumullah. Itu jadi yang pertama kenapa orang dijamin bahagia itu kalau paham agama, karena itu tadi fokus kepada Allah Ta'ala. Coba antum tonton kalau di kampung itu orang itu kan ketika nggak punya iman, nggak punya Islam, stres, ketaatannya itu bercabang-cabang, ketakutannya juga bercabang-cabang. Takutnya nggak cuma pada Allah Ta'ala, engkau pohon besar takut, batu besar takut, jumlah kliwon takut, engkau telulas takut, enek petek bengi-bengi keluyuran takut, ada manuk gagak bengi-bengi muni kau kono wedi sapa isik mati sapa jenenge wong musyrik nyuri keweden wae ngono kuwi ya biasa wong petik kaya ngono apa meneh ula dina Selasa paing metu amange ula ki mikir paing rebo kliwon ngono ya pokoke butuh metu ya metu golek nafkah nggo anak istri kaya ngono kok kuwatir kok malah mikirke ula bojone ra pikir mikirke ula barang aku yang gumun wong-wong musyrik ngono kaya to. Akhwati fillah rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Warazaka kafafa, kecukupan rezeki. Antum walaupun Islamnya bagus tapi ranti duit, utangnya oke, kemudian sikatan ranti odol, apa omahe meh ambruk, motor ran duwe, ya toh. Misalnya duwe ya duwene macetan, elek, mobil ya rego 15 juta ngono dituku, elek. Disotater ngurus cekik ora urip ya toh. Akhire udan-udan malah nyurung. Ya aku anyel banget wong duwe-duwe tok tuku mobil kok kaya ngono lho ya toh. Nggonku kayak ketoke Cherry tapi kayak asline Alphard ya nggur tak modif. Kan wis tak modif ngono lho, tak modif Cherry ngono kuwi. Dadi ora sombong kene iki ora sombong ngono-ngono kuwi. Akhwati fillah rahimakumullah. Jadi apa namanya ini kecukupan rezeki butuh. Nabi mengatakan paling tidak kaitan rezeki itu ada beberapa komponen ini poin-poin rezeki yang harus dimiliki. Dan rezeki itu enggak cuma duit. Kata Umar bin Khattab, ajmalu rizqa laisa bil mal. Rezeki yang paling baik itu bukan duit. Wa inna rizqa laisa bil mal, dan rezeki itu tidak hanya berwujud duit. Kata beliau, dakwatul fa huwa rizqa. Antum punya ibu yang mendoakan rezeki. Rafiqatul ab, bapak yang menyayangi itu ya rezeki. Dhahikatul ibn, anak yang lucu-lucu gemeske ku ya rezeki. Kemudian jarun thayyibah, tetangga baik ya rezeki. Kemudian fisik yang sehat ya rezeki. Kemudian al-ihtiramul mukminin, antum diikromi, dimuliakan banyak orang Islam itu ya rezeki loh ki. Artinya poin rezeki itu banyak banget. Makanya paling tidak ini Nabi mengatakan ada dalam hadis panjang itu dari Imam Tobroni, sittatu minas sa'adah. Ada 6 hal yang menyempurnakan bahagia. Nah, antum wis paham agama, itu rumah tangga wis paham agama, suami paham agama, istri paham agama, anaknya paham agama, terus ini ada 6 ditambahi 6 ini, sempurna. Apa itu? Jarun thayyibah, tetangganya baik. Yang kedua maskan wasi'ah, rumahnya luas. Kemudian yang ketiga markab al-hani'ah, kendaraannya nyaman. Kemudian yang keempat al-auladul abror, anaknya pada nurut-nurut, berbakti. Oke, rapopo, penting nurut kabeh. Kemudian yang kelima zaujatus sholihah, istrinya sholihah. Ayu rapopo, penting sholihah. Sholihah ke rapopo, penting ayu. Podo ae, Mas. Kemudian yang keenam apa? Wa kana kasbuhu fi biladihi, rezekinya dekat rumah. Itu misalnya antum duwe bojo ayu, sholihah, anake nurut-nurut, omahe apik, ombo, kemudian mobilnya halus, tapi rezekinya jauh
dari rumah neng Amerika, ya melu kapal Amerika, 2 tahun ra mulih-mulih, bojo ayu kok turu dhewe, duwe mobil halus yo parkir tok ning garasi. Wong bojone ra iso nyopir, anake loro sak percil-percil ra iso nyopir. Lah terus mobilnya nggih apa? Ora bahagia. Makanya nek iso nyambut gawe rasa ado-ado ya to. Dadi bendina kuwi iso setor muka ning bojone kuwi. Karena walaupun antum itu duwite oke kaya ngopo ya to. Terus misalnya sakit, jauh dari keluarga, yes, kurang bahagia. Pernah Umar bin Khattab itu nanyain seorang budak. Jadi ada budak itu ditanya, "Mata sa'adah, apa yang bikin uripmu bahagia?" Nah, ini. Kata budak ini sederhana banget, arba'ah, 4 saja. Aklul lahmi, saraqul lahmi, naumal lahmi, wa dakhulul lahmi fil lahmi. Daging, ya toh, bendina mangane daging, sik kedua jemur daging, berarti simpenane daging oke, ya toh. Nek ndek ben kan ora freezer, ora nyimpen teng freezer, yang dijemur. Mulakno tasyrik, yaumut tasyrik itu saraqah itu artinya jemur. Masalahnya wong Arab nek pas hari tasyrik itu memeni daging gitu loh, makanya disebut tasyrik hari ke-12, berapa itu 11, 12, 13 itu kan. Itu biasanya antum yang duwe daging kan tanggal-tanggal kuwi, dagingnya akeh kuwi. Ya to nggo ora dijemur, kuwatir digondoli kucing paling di freezer. Aslinya cara nyimpen daging paling aman tuh dijemur itu. Kemudian yang ketiga naum alami, tidurnya dengan daging. Kemudian yang keempat dakhalalami filahmi, memasukkan daging dalam daging. Aku maaf ya, iki ilmu lho, iki arep tak jelaske kok apa kotoke antum sensitif men ngono lho ya. Ini ilmu, ini apa Umar yang nanyain ke budak tadi dan ada riwayatnya. Masalahnya tenan lho, misalnya antum mbok duwite karo tengah kintal to, masih ngedep duit ya to. Oh, apa namanya segitu banyak. Tapi nek misalnya rentuk mangan daging, terus mangan apa? Coba lauk sih paling enak liane daging, antum sebutkan. Mlebu restoran selain daging sebutkan. Liane tempe bacem, terong, tempe meneh terong. Wong duwite kok nggur tempe, terong, tempe, terong. Tempe leboke freezer, tempe pirang-pirang dino nang freezer terus nang kulkas terus. Duit nggih apa kayak gitu itu. Ora bahagia. Ya to. Pati-pati duwite akeh kok nggur ora enek mambu-mambu sik amis-amisan daging terus coba antum cek ya nek nggon acara apapun nek ora entuk mangan daging terus mangan apa ngono lho coba suguhane kuwi enek tengkleng, sate, gulai, bebek goreng, rica-rica, kemudian cumi-cumi, kerang bakar kabeh kuwi daging kabeh lho kuwi. Sik ora daging nggo tahu bacem sitok. Wong sugih kok nggo milih kuwi. Wedang anu putih eles. Alhamdulillah rahimahullah. Maka kalau kemudian antum paham agama kok kemudian ini yang kedua rezekinya kecukupan, wah ini sempurna bahagianya. Tapi itu belum lengkap karena penutupannya harus yang ketiga ini. Apa itu? Kata Nabi al-qanaatu ala ma atabihi, harus qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Antum sudah dicukupi kabeh misalnya, ya hartanya, kemudian mobilnya sampai mobilnya telu, motore 6, ya toh, padahal anake loro ki mau. Iki aku cerita tanggoku iki, anake iki 6. Anake loro, mobile telu, motore 6, ya toh. Wis didol wis pira ki 10 punjul. Wong bosenan nek wong iki modele tuku meneh. Termasuk kae sik tak gawe kan ngene wong iki kaya to. Itu misalnya kayak gitu enggak apa bahagianya coba. Enek meneh ambisi meneh, kurang meneh, tuku HP, tuku meneh. Wong anak loro kok motor 6 kilo, padahal uripe nang pasar terus berangkat pagi pulang sore, berangkat sebelum subuh, pulang sudah lewat maghrib, berangkat matahari belum terbit, pulang matahari sudah terbenam. Sekarang mangkatnya jam 1:30 bengi lho, Pak. Terus sampai pasarnya daerah Wedul atau Biang atau daerah Pacitan, toko kono subuh. Kemudian baru subuh noto dagangan. Dodol sampai duhur, nanti selesai jam-jam 1 terus toto-toto buntel-buntel 1:30 berangkat pulang sampai Tangmangu wis 4:30 12 kulaan toko maghrib baru maghrib mulai toko ngomah toto-toto buntel-buntel nang mobil terus toko jam 09 terus turu makser lagi ngelilir jam 2 mangkat meneh toko kono subuh dodol toko duhur mangkat toko Tangmangu jam 4:30 kulaan sisan toko maghrib toko ngomah yes meh-meh isak toto-toto sisan toko jam 09 ngantuk keturun sur mangkat meneh mangkat itu lampune rung urip toko omah lampune wis urip mangkat anake rung urip toko omah anake wis ora urip kaya ngono ki terus duwite ki nggo entuk templokke duwit templokke meneh bareng apa tuku lele ora konaah nggone ana meneh tuku meneh barang sik lawas bosen diijolke meneh
gitu terus ambisi yang nggak pernah terpenuhi ini, nggak mau qanaah, maka tersiksa terus. Maka kalau antum pengen bahagia, ya toh, itu jangan nuruti semua keinginan, ditahan, nanti malah bahagia. Di bojo walaupun rapatnya ayu, tapi kita bisa menahan syahwat, maka dia akan tentram dengan istrinya, karena dia ya bisa menahan syahwatnya. Walaupun banyak cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang lebih cantik di luar, tapi dia ya kepengen tapi ditahan, kemudian dia salurkan hanya kepada istrinya, makanya dia bahagia dengan istrinya itu. Ini rahasianya. Artis-artis walaupun bojone ayu-ayu, pegatan, selingkuh, masalahnya kan syahwatnya itu nggak cuma disalurkan ke istrinya, jadi dia ceret-ceret kemana-mana. Enek wedhus rodok ayu ngono ya langsung jadikan penyaluran syahwat. Gimana bahagia hidup kayak gitu itu. Alhamdulillah rahimakumullah. Ini hadis ini walaupun pendek ya, itu memberikan penjelasan yang gamblang bahwa kalau antum pengen bahagia itu komponennya 3. Lah ini kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan sangat menarik ini. Mawani atau penghalang bahagia ada 3 juga. Jadi beliau mengadaptasi dari hadis ini, kemudian mengambil kesimpulan bahwa orang itu kalau punya 3 penyakit, ya ini pasti akan terhalang kebahagiaannya, penghalang kebahagiaan hidup kita. Artinya dia mesti akan sengsara. Apa itu? Yang pertama, beliau mengatakan jahil, bodoh. Ya karena bodoh itu memang sumber malapetaka. Almar'u adu bijahlihi, kata Imam Syafi'i, orang itu tersiksa hidupnya itu bukan karena masalahnya, tapi karena kebodohannya. Ada orang yang tersiksa dengan masalah sepele, tersiksa sekali, hidupnya tertekan sampai bunuh diri bisa jadi dengan masalah-masalah sepele karena blow-on-nya dia itu. Dan kebalikannya, ada orang yang kena masalah besar aja dia menyelesaikan dengan gampang karena dia ngerti ilmunya. Itu kan susah karena nggak ngerti ilmunya, jadi gampang karena paham caranya. Makanya ya kita tingkatkan agama itu, fungsinya ilmu agama itu untuk menghindari kesusahan itu. Alhamdulillah, kalau diterapkan dalam rumah tangga kok belas orang mampu agama, itu pertahanannya apa? Coba, yang bikin dia bertahan itu apa? Makanya kalau Ibnu Taimiyah itu mengatakan rumah tangga nek pengen tentrem, itu komponennya ada 4. Salah satunya apa? Istiqmaluzadah, terpenuhnya bekal. Bekalnya apa? Bekalnya nomor 1 ilmu, yang kedua ya ini yang kita sebutkan tadi, itu bekal pokok itu. Ora duwe ilmu ya uripe nggur apa nikah, nggo ngutang bank, nggo gawe omah, nggo bariku ngutang meneh, nggo ngisi jerone omah, bariku uripe programe nyaur utang ngasih mati. Orang duwe program apa-apa, kan dia punya program berlandaskan ilmu. Antum duwe ilmu, duwe program. Orang duwe ilmu, ora duwe program. Ya uripe nggur ngono kuwi. Kaya kewan ngono, nggur mangan, turu, seneng-seneng mangan, dolan, turu, ngono kuwi. Wedhus kan ya tangi turu, mangan, kawin, turu, mangan ngono kuwi. Menungso ya nggur mangan, dolan, golek duit, mangan, turu, nglencer, mogleng-mogleng, piknik, turu, mangan, seneng-seneng nuruti syahwat. Urip ya nggur kaya ngono kuwi nek ora duwe ilmu agama. Alhamdulillah, makanya syarat bahagia tadi, ya, paham agama, berarti di sini penghalangnya karena bodoh. Bodoh itu obatnya dengan ilmu, dan ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan taklim. Kata Ibnu Mas'ud, innakum latuladu aliman. Kalian itu nggak ada yang lahir ujuk-ujuk jadi ulama. Fa innamal ilmu bita'allum. Karena ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Rumah tangga kok orang ngaji ora seimbang, antum sik lanang tok sik ngaji, sik wedok nang omah dhewe, ora bakal bahagia kayak gitu itu. Makanya ngaji ini menjadi penentu kekuatan dan gondelan rumah tangga itu, ya kekuatannya dari bab agama. Nek bukan karena agama, goleng. Yang membuat kuat rumah tangga apa? Pertahanannya pakai apa? Nek nggur tampang, tampangnya ora awet. Di bojong ganteng ngono ya ora awet. Ya to, blodosan tabung gas ngono kok njaluk pegat. Tapi nek misalnya bojo itu ganteng memang ra awet tok. Oh nyelot elek. Nek elek ngono malah awet. Wong masalah elek terus ya. Ora elek terus kan dadi awet malah. Makanya ndek bojo rada elek ngono ki malah bersyukur. Awet ngono lho maksudnya. Alhamdulillah rahimahullah. Jadi itu pertahanannya itu bukan karena yang lain. Kalau harta juga sebentar nanti kena PHK jaluk pegat juga. Tapi kalau agama ini yang bikin kuat. Saya tuh pernah dapat tausiah dari ustadz ini.
ya isine rada nyelekitke tapi sampai sekarang malah kelingan. Ustadznya sekarang sedang kena ujian itu. Itu yang ngomong, nek tak tonton kaya antum kuwi, nek agamane rapi ngono ki terus arep dirahopone ngono ki ya. Iki bojomu ki Mas, bojone kasar. Bojomu ki gelem setia sama dirimu itu ngrahopone. Oh ganteng ya ora, sugih ya ora kowe kuwi. Jadi pejabat ya ora, ning bojomu gelem setia itu karena agamamu. Kok agamu terus elek kok terus arep ngono gitu aku bayangke iya ya. Saya juga mikir-mikir ki nek bojoku apa namanya nek sik digondeli bukan karena agamanya dirahopone ngono kuwi. Wong omah wis ombo, nek ben dicukupi bapake, tukoke boneka, duwe apa-apa komplit, njaluk apa-apa kei bapake. Ngerti-ngerti tak pek bojo mah tak jak ning Malang terlunta-lunta, blangsatan ngono kae aku ya mesake ngono kae, muter-muter ngono kuwi. Ya toh. Tapi saya yakin pertahanannya dia itu atau istri kita tetap mau setia dengan kita karena agama itu. Harus tak cerita ada kisah nyata tapi gedawan iki waktune aku engko 9:30 harus paham to. Iya to. Maksudnya ki wong iki jane ayu wis dilamar pegawe persero tolak. Ada apa umahat wis ayu tambah meneh anak wong sugih terus dilamar pegawai bank ditolak meneh. Kemudian ada kepala biro wisata ngelamar dia, wah ayu oke sih ngelamar ditolak kabeh. Terus sama ustadznya itu sama kan melo halakoh itu sama gurune diproses ke karo wong iki melarat rapatek ganteng melarat meneh ya toh, tapi agamanya bagus itu. Akhirnya nikah sampai punya satu anak itu ngerti-ngerti medot ngaji sik lanang itu, terus wedok itu curhat ke teman saya ini. Teman saya kan podo-podo mualim itu ngomong, walah aku ane dibinaan anak siji ngono ki sarep guling ki rumah tangga. Lah ngopo? Curhat ngene sik lanang itu ndek ben dia gelem sama si fulan itu karena agamanya. Nah toh iso bimbing dan alhamdulillah dibimbing tenan itu, ngajine bagus macam-macam bagus. Ning akhir-akhir ini aku ora tau ning masjid, ngajine malah medhot ngono ki terus wedok le ngomong, saya itu dulu dilamar ini tak tolak karena ngarepe agama dia. Lah kok yang ngono saiki malah agamane ra beres ngeten niku lho Pak. Ya toh. Itu coba nek bukan karena agamanya ya tak rahapone iki mau ya. Insyaallah aku mikir walah wong kok ora bersyukur ndek bojo ayu nurutan kaya ngono kuwi ora ngeling aku ndek bojo tak pek dhewe lho kuwi ngono ki akhire iki mumpung bojoku ora teko tak critakake ngono kuwi. Kok kowe ora bersyukur akhirnya sekarang alhamdulillah wis dadi apik eneh ngono. Tapi wah gendero setengah tahun. Itu saya bayangkan kira bersyukur ngono ki. Cobane bukan karena agama ngono ki, kowe bojomu gelem nurut iki masalah opo kayak gitu itu. Itu ya. Jadi nomor satu pokoknya penyebab penghalang hidup bubar itu mesti karena bodoh. Bodoh itu disandingkan dengan apapun intinya rusak. Bodoh duit kok bodoh, mesti jadi kemaki orang wong bodoh kok duitnya oke. Mesti dadi pemborong dosa, nek ra ngono dadi tukang mubadir, nek ra ngono dadi wong sombong, nek ra ngono dadi tukang bokingi. Ngono kuwi. Coba misalnya wong bodoh dadi pejabat, mesti dolim, semena-mena ya toh. Terus bodoh kok kemudian duwe anak kok bodoh. Anak itu nek bodoh menjadi penyiksa orang tua. Itu istri kok bodoh, wah sudah ramu dengan agama, istri nanti menjadikan suaminya berubah sebelum waktunya. Itu ada hadisnya itu, sampai Nabi menyuruh kita berlindung min waladin yakunu alaina robban, dari anak yang memperbudak orang tuanya, wa min zaujin tusayyibani qoblal masib, dari perempuan atau istri yang membuat berubah rambut suaminya sebelum waktunya. Berarti kena tekanan batin, nek ora bojo galak ya bojone banyak nuntut. Makanya patokane umur 40 munggah. Nek urung ngasih 40 kok wis akeh wane kuwi ketoke tanda-tanda bahwa istri galak itu kemudian. Nek bojo galak ki tandane ada dua. Ini tanda bojo galak ya toh. Ini enggak ada rawahunya iki. Ya toh. Yang pertama piringnya plastik yang di rumah, yang kedua bojone wanen. Kenapa piring plastik sik beling wis remuk kabeh. Karek plastik dibanting mendat masalahnya ya. Karek sama nek uwanen kan ngono kuwi. Tapi nek ubanan kan itu ada dua pilihan, ada dua kemungkinan. Pertama karena bojo galak, yang kedua karena kokean utang. Itu juga bikin rambutnya beruban. Maksudnya bendino diparani tamu jenenge jatuh karo tempo. Rekoso itu. Alhamdulillah itu ya yang pertama. Yang kedua, penghalang kebahagiaan yang kedua itu kata beliau naksul ghina, kekayaan yang tidak mencukupi. Ya, naksul ghina itu maksudnya bukan hanya kekayaan finansial, karena ghina atau kekayaan itu kata beliau ini ada 7 jenis. Ora mungkin ringkes banget iki. Engko antum jlentrake dhewe.
Al-ghina sabatul asya. Ghina kekayaan itu ada 7. Pertama ghinaul amwal, kekayaan finansial, duit. Ya kayak tadi misalnya rumah, sapi, kendaraan, kemudian sawah, aset, duit itu kekayaan nomor 1 dan itu kekayaan yang paling kecil. Karena walaupun antum kekayaan begitu banyak, yang dinikmati sedikit dan menikmatinya sebentar. Yang kedua ghinaul ilm, kekayaan ilmu. Itu kekayaan yang jauh lebih mahal. Kadang-kadang orang itu nganggep, wong kayak sukses, masalahnya anaknya sugih, tapi ini anaknya hafal Quran, perasaannya orang sukses, peh melarat. Oke, walaupun hafal Quran ini melarat, kesannya orang sukses, padahal itu lebih sukses itu. Kemudian yang ketiga apa? Ghinaul muru'ah, kekayaan sosial. Jadi dia dimuliakan, diterima banyak orang, dihormati, dimunduk-mundui, dihampirke wong oke. Itu kekayaan. Ada orang kaya sih orang dihampirke, ada orang kaya nggak dihormati di kampungnya. Tapi ada orang itu nggak terlalu sugih, tapi wong sekampung, masya Allah, tawaduk, munduk-munduk, mengikromi semua, kabeh-kabeh ngampirke, monggo ngasih bingung nolak rezeki, ya toh. Itu kekayaan luar biasa itu. Kemudian yang keempat namanya ghinaul ahliyah, kekayaan keluarga. Nyata kekayaan keluarga itu bisa jadi sugih randu anak, randu sedulur. Saya kelingan itu, masya Allah, ya dan yang rumah sakit itu pas saya ngeterke ponaan saya sakit itu belum dapat kamar itu lagi yang bangsal IGD itu nengok wis lelelele hombioan ngasih antri-antri do nyarter itu. Nyata sementara sampingnya itu wong sugih banget, wong mobilnya mobil sama sopirnya, tapi neng kono rong dino ora nek sik endak-endak blas, ora ndek sedulur sik nunggoni baby sister karo supire ki mau nggo mobil mewah. Sugih kaya ngono ki apa penake kayak gitu. Kemudian yang kelima namanya ghinaul jasadiyah, kekayaan fisik sehat, ya toh. Kemudian yang keenam namanya ghinaul fursah, kekayaan kesempatan. Kan enek to wong sugih ra ndek wektu, kayak tadi yang saya ceritakan. Kuwi melarat kuwi. Jadi antum duwe waktu, duwe kesempatan, duwe waktu longgar, ini bagian dari kekayaan. Mosok duit akeh biang atau orang duwe waktu, ngaji ra iso, arep gojek karo bojone ra iso, arep jajan biasa ra iso, piknik lho ra iso apa orang duwe duit apa memang kok kan duit ngono lho, ngasih ra iso piknik bareng itu. Itu termasuk miskin dia karena waktu itu bagian dari kekayaan. Mendingan antum deh waktu yang iso ngene-ngene iki atau walaupun misalnya rapatek ndek duit tapi kan mendingan niku timbangane duwe duit ora ndek waktu. Enak sik ndek duit ora ndek waktu, enak sik duwe waktu ora ndek duit. Enak sik duwe duit, duwe waktu gitu loh. Duite akeh, waktune akeh. Dadi masalah apa-apa bayari wong ngono karena duite akeh, dadi waktune longgar. Liyane do petentengan nyambut gawe bayar, dadi iso longgar-longgar. Usahane jalan wong jalan-jalan. Sik nemen iku nek nomor 4 iki, ora duwe duit, ora duwe wektu. Ah kuwi ngopo kuwi? Ora duwe wektu, ora duwe duit. Repot ketoke tiba ora duwe duit. Alhamdulillah. Nah, ini kalau antum pengen bahagia, kekayaan ini terpenuhi. Nah, saya pesan, ini penting ini. Di antara 7 kekayaan itu, ya toh, yang ketujuh belum ya? Yang ketujuh ghinaun nafas, namanya kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa itu maksudnya jiwanya merasa cukup. Nabi mengatakan laisal ghinaul amwal. Namanya orang kaya itu bukan orang duitnya banyak. Walakinal ghinaun nafas. Tapi kata Nabi, orang kaya itu orang yang jiwanya itu sudah merasa cukup. Gitu. Nah, itu termasuk 7 jenis kekayaan ini. Nah, yang poin yang perlu antum ingat itu bahwa kalau antum ini pengen dapat ketujuh-tujuhnya biar bahagia. Karena kalau antum cuma dapat nomor 1 tok, ora duwe wektu, ora duwe keluarga, ora duwe anak, walaupun duitnya oke, kok awake lara, ada ghinaul jasad itu kekayaan fisik sehat itu loh. Itu enggak ada nilainya sudah. Antum duwe duit karo tengah kintal, cuci darah, komplikasi, lara untu, bodong kecedhit, terus itu stres itu, enggak ada manfaatnya, duitnya enggak berguna sudah. Makanya jenis kekayaan itu dikompliti 7-7-nya. Nah, biar komplit ya toh, itu ada resepnya. Yang terbukti betul-betul seluruh kekayaan itu dimiliki adalah para nabi. Antum ngerti nabi dikasih itu semuanya. Lah makanya antum nek pengen dapat itu caranya gampang, tinggal ngikuti amalannya nabi. Apa amalan nabi? Banyak amalan nabi, tapi kekhasan nabi itu dakwah. Antum kalau praktekan ya mau berdakwah, 7-7-nya dapat itu. Finansial dapat,
sosialnya diikromi banyak orang, dapat diikromi, dimunduk-munduk, dihormati. Kemudian kaitan kekayaan waktu, iso tok lam taklim mobat-mobat keliling-keliling kuwi waktune longgar ki liyane iso tiarang lho ngono kuwi ya. Kemudian kekayaan fisik, pindah-pindah rono rene, gonta-ganti senek, gonta-ganti suasana, gonta-ganti daerah, ya itu menyehatkan badan lho kuwi ya. Semua dapat itu antum lihat. Insyaallah ini resepnya gitu. Terus ya kalau itu nggak bisa, maka yang kedua ini pesan saya apa? Jangan sampai antum demi ngoyok kekayaan nomor 1, jenenge duit itu tadi, antum korbankan kekayaan nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu, keluarga korbankan, kesehatan korbankan, ilmu korbankan, ngaji korbankan, gara-gara duit, pikiran liane duit. Memang seberapa sih dinikmati itu? Nah terakhir, kalau sudah penghalang yang ketiga apa? Ya, ridho bima adamu ridho bima qasamullah. Tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Misalnya antum wis kecukupan kabeh, bojo iso ayu, anak kabeh kecukupan, tapi enggak ridho, orang marem, orang bersyukur, les hilang nikmat itu. Kata Ibnul Qayyim itu, ini tadi yang saya posting itu, bahwa seorang hamba ini, ya toh, maharasal abdu nikmatullah, tidaklah seorang hamba ya, tidak ada amalan seorang hamba yang bisa untuk menjaga nikmat tetap awet menjadi miliknya, mengalahkan syukur, dan tidak ada perkara yang langsung menghilangkan nikmat, mengalahkan maksiat atau dia enggak mau, atau kufur, enggak mau bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka beliau kemudian melanjutkan, la yadumu nikmah illa bisalasa. Nikmat itu enggak akan awet dan pasti akan hilang, kecuali caranya biar awet menjadi milik kita dengan 3, bisyukrihi, disyukuri, yang kedua nafi, dimanfaatkan, yang ketiga bitasarufi, didistribusikan, gitu ya. Antum nek di duit rasa dimaneman, kok dimaneman, harus tuku tengkleng maneman. Aku loh nek dorongan jiwa, ngerti nek bisukan goib Yusuf, tengkleng Yusuf langsung mangkat aku ngono ki. Oh, rasa dimaneman, kok duit tok dimaneman, iki tuku tengkleng, tukoke terong karo tempe, iso seminggu lho. Yes. Pikirannya kalau terong tempe, nek duit itu Pak, ya toh nggak apa-apa, makan enak karena perintahnya itu orang gur halal tapi toyib itu enak, berkualitas, halal, ya toh. Kalau halalan toyibah, halal toh, ya toh. Iso bersyukur tuh nikmat tenan, coba, ya antum misalnya lawuh terong ya bersyukur ya alhamdulillah. Neng coba bersyukurnya kira-kira mantep di mangan terong karo bar mangan sate tongkleng ngono ki, alhamdulillah ngono ki. Syukure beda lho ki, ya toh. Oh kolesterol Pak, ngono ki. Alah, nggarai tensi Pak, ngono ki. Tensi kuwi nek bayar. Wong nek ora bayar apa tensi? Ya Pak. Wis jelas itu. Saya tuh wis buktikan yang bikin tensi naik itu justru malah terong karo tempe ki mau wis terbukti. Misalnya bojoku coba buktikan, nek sate itu betul-betul apa namanya malah aman itu. Misalnya bojoku mangan sate tengkleng, aku mangan terong. Kono mangan tengkleng meneh, aku terong meneh. Terus kono sore sate gule, aku tempe terong meneh. Kira-kira sik tensine mundak sik aku apa sik anu? Coba buktikan itu. Sik tensine mundak sik mangan terong apa sik mangan sate? Sate biasa tensine ora mundak. Ya toh. Sen ora antum ki ketok ora percaya ditosi ae ketemu wis 9:30 iki ya toh. Pengajian aja suwe-suwe nanti setan ambil bagian ya. Jemaah rahimahullah itu ya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan kesalahan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.